Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Rahmat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek kerja saya dengan mata kuliah Perancangan Sistem Digital 2 dengan judul Sistem Informasi Parkiran Fakultas Berbasis Logika MSI. Latar belakang dari proyek ini adalah kondisi parkiran fakultas yang sering penuh, tetapi pengendara tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jumlah slot parkiran yang masih tersedia. Akibatnya, pengendara harus berputar-putar untuk mencari tempat parkir, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan antrian kendaraan. Oleh karena itu, saya merancang sistem digital yang dapat memantau kendaraan masuk, kendaraan keluar, jumlah parkiran terpakai, jumlah parkiran tersedia, dan indikator kondisi penuh. Tampilan yang sekarang saya tunjukkan merupakan sistem utama dari program saya. Pada bagian ini, saya mengidentifikasikan modul utama sistem parkiran, yaitu pada parkiran underscore fakultas underscore MSI. Di sini, saya menetapkan kapasitas maksimum parkiran sebesar 47 kendaraan, melalui parameter capacity sama dengan 47. Input yang digunakan adalah clock sebagai clock system, RST underscore N sebagai risk aktif rendah, car in sebagai sinyal kendaraan masuk, dan car out sebagai sinyal kendaraan keluar. Sedangkan output utama yang dihasilkan adalah occupied underscore count untuk jumlah kendaraan yang sedang parkir, available underscore slot untuk jumlah slot yang tersedia, dan full untuk indikator kondisi penuh. Selain itu, sistem juga memiliki output tambahan, seperti MBT, block underscore in, block underscore out, serta output BCD dan segmen. Selanjutnya, pada bagian ini menunjukkan register internal yang digunakan sistem. Register utama yang paling rendah adalah occupied underscore count underscore right. Karena register ini menyimpan jumlah kendaraan yang sedang berada di parkiran. Setelah itu, terdapat register untuk data BCD dan 7 segmen. Pada blok always, sistem bekerja pada tepi naik clock atau saat register aktif rendah. Jika RST underscore N bernilai 0, maka occupied underscore count underscore right langsung diatur menjadi 0. Artinya, saat reset aktif, sistem kembali ke kondisi awal, yaitu parkiran kosong. Selanjutnya, setelah bersedia lepas, sistem akan memeriksa kombinasi input check-in dan card out menggunakan perintah cache. Jika nilai 2,B10, artinya kendaraan masuk dan tidak ada kendaraan keluar. Pada kondisi ini, jumlah kendaraan yang parkir akan bertambah satu, tetapi hanya jika belum mencapai kapasitas maksimum. Jika nilainya 2,B01, artinya kendaraan keluar dan tidak ada kendaraan masuk. Pada kondisi ini, jumlah kendaraan akan berkurang satu, tetapi jika nilainya masih lebih besar dari 0, sedangkan pada kondisi lain, misalnya kedua input 0 atau keduanya aktif bersamaan, nilai parkiran terpakai tetap. Selanjutnya, pada bagian ini, output sistem dihitung dari nilai register utama, occupied underscore font. Langsung diambil dari occupied underscore font underscore right, yaitu jumlah kendaraan yang sedang parkir. Available slot, yaitu dihitung dari kapasitas maksimum dikurangi jumlah kendaraan yang sedang parkir. Kemudian, sinyal full akan aktif jika jumlah kendaraan sama dengan kapasitas maksimum, yaitu 47. Sinyal empty aktif jika jumlah kendaraan masih nol. Selain itu ada juga block-in, yaitu kondisi ketika kendaraan masuk ditolak kendaraan parkiran penuh, dan block-out, yaitu kondisi ketika kendaraan keluar diabaikan karena parkiran kosong. Jadi, secara keseluruhan, bagian utama software ini terdiri dari tiga proses penting. Pertama, sistem menerima input kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Kedua, sistem menyimpan jumlah kendaraan yang sedang parkir pada register. Ketiga, sistem menghitung slot yang tersedia dan menentukan apakah parkiran penuh atau kosong. Dengan logika ini, sistem dapat memantau kondisi parkir secara otomatis dan akurat. Setelah menjelaskan software utama, sekarang saya lanjut ke file test bench. Pada bagian ini, modul sistem parkiran dipanggil sebagai DAT atau device under state. Semua input dan output pada sistem utama dihubungkan ke sinyal testband. Jadi, testband ini bertugas memberikan stimulus ke sistem dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sudah benar. Selanjutnya, pada bagian ini, saya membuat clock otomatis. Clock dibalik setiap 5 nanodetik, sehingga sistem mendapatkan pulsa clock secara periodik. Karena sistem parkiran ini bersifat sekuensial, perubahan jumlah kendaraan dilakukan sinkron terhadap clock. Selanjutnya, di tes ben ini, saya menggunakan 3 tes utama, yaitu ada show state, berfungsi menampilkan kondisi sistem saat simulasi berjalan. Tes express state digunakan untuk membandingkan hasil keluaran dengan nilai yang seharusnya. Sedangkan tes apply event dipakai untuk memberikan event kendaraan masuk atau kendaraan keluar secara lebih ringkas dan terstruktur. Dengan pembagian tes seperti ini, tes benar menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya,
Pada bagian initial begin, adalah bagian utama penguji. Di awal simulasi, semua sinyal diinisialisasikan terlebih dahulu. Clock dibuat nol, reset aktif, dan tidak ada kendaraan masuk maupun keluar. Setelah itu, sistem diuji pada kondisi awal untuk memastikan bahwa parkiran terpakai bernilai nol dan parkiran tersedia bernilai 47. Selanjutnya, pada bagian ini menguji kondisi ketika beberapa mobil masuk secara berturut-turut. Tiap event car underscore in sama dengan satu akan menambahkan jumlah kendaraan yang sedang parkir satu per satu. Dengan skenario ini, saya memastikan bahwa kontak pertama dengan benar. Selanjutnya, setelah tes ban menguji kondisi kendaraan keluar dan kondisi masuk keluar bersamaan, saat kendaraan keluar, jumlah kendaraan harus berkurang satu. Sedangkan jika kendaraan masuk dan keluar aktif bersamaan, maka jumlah kendaraan tetap. Karena penambahan dan pengurangan saling meniadakan. Selanjutnya, bagian ini menguji skenario parkiran diisi terus hingga penuh. Ketika jumlah kendaraan mencapai 47, sistem harus mengaktifkan indikator penuh dan parkiran tersedia menjadi nol. Setelah diuji, lagi satu kendaraan masuk saat parkiran sudah penuh. Karena kondisi ini jumlah kendaraan harus tetap 47. Artinya, sistem berhasil menolak penambahan melebihi kapasitas. Selanjutnya, bagian berikutnya menguji kondisi parkiran dikosongkan kembali sampai habis. Ketika jumlah kendaraan turun ke nol, sistem harus menunjukkan bahwa parkiran kosong. Setelah itu diuji lagi kondisi kendaraan keluar saat parkiran sudah kosong. Kondisi ini jumlah kendaraan harus tetap nol. Selanjutnya di akhir tes ban, sistem memeriksa apakah ada error selama simulasi. Jika tidak ada error, maka ditampilkan pesan bahwa seluruh skenario tes ban lulus tanpa error. Ini menjadi bukti bahwa desain bekerja sesuai skenario pengujian. Berikut adalah waveform hasil simulasi model sim. Pada bagian paling atas terlihat clock system yang terus berosilasi. Di bawahnya ada sinyal reset, lalu kendaraan masuk dan kendaraan keluar sebagai stimulus masukan. Pada awal simulasi, saat riset aktif, nilai parkiran terpakai masih nol, dan parkiran tersedia bernilai 47. Ketika kendaraan masuk aktif beberapa kali, nilai parkiran terpakai bertambah secara bertahap, sedangkan parkiran tersedia berkurang. Ini membuktikan bahwa logika penambahan kendaraan bekerja dengan benar. Ketika kendaraan keluar aktif, nilai parkiran terpakai turun, dan parkiran tersedia naik. Jadi, sistem juga berhasil menghitung kendaraan keluar dengan benar. Bagian paling penting adalah saat parkiran terpakai mencapai 47. Pada kondisi ini, parkiran tersedia menjadi nol dan sinyal penuh aktif. Setelah itu, saat kendaraan keluar, kembali diberikan nilai parkiran terpakai turun, parkiran tersedia naik, dan penuh kembali nonaktif. Ini menunjukkan bahwa sistem dapat kembali dari kondisi penuh ke kondisi normal. Selanjutnya adalah tampilan RTL viewer dari Quartus. Pada bagian kiri terlihat sinyal masukan, yaitu ada kendaraan masuk, kendaraan keluar, clock system, dan reset underscore n. Ini sesuai dengan input yang didefinisikan pada desain. Pada bagian tengah terlihat blok-blok proses internal sistem. Di sini terdapat logika kendali, selektor, adder, atau subtraktor, dan register yang membentuk mekanisme perhitungan jumlah kendaraan. Register ini yang menyimpan nilai parkiran underscore terpakai. Sehingga desain ini termasuk rangkaian sekuensial. Di bagian kanan terlihat keluaran utama sistem, yaitu ada parkiran terpakai, parkiran tersedia, dan penuh. Jalur-jalur ini menunjukkan bahwa setelah nilai parkiran terpakai dihitung, sistem melakukan proses kombinasi untuk menentukan sisa slot parkiran dan status penuh. Jadi, RTL Viewer membuktikan bahwa kode preload yang saya tulis benar-benar diterjemahkan ke bentuk struktur rangkaian digital. Ini sesuai dengan konsep MSI karena sistem menggunakan fungsi counter atau register, komparator, dan logika kendali. Sebagai penutup dari hasil perancangan, simulasi, dan analisa yang telah saya lakukan, dapat simpulkan bahwa sistem informasi parkiran fakultas berbasis logika MSI ini telah bekerja sesuai dengan tujuan perancangan. Sistem mampu memproses kendaraan masuk, kendaraan keluar, menghitung jumlah parkiran terpakai, menentukan jumlah parkiran tersedia, serta memberikan indikator kapasitas parkir telah penuh. Hasil pengujian melalui test bed, waveform di model sim, dan RTL viewer di Tintus juga menunjukkan bahwa logika sistem berjalan dengan benar dan sesuai dengan konsep rangkaian digital MSI yang digunakan. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi sederhana namun efektif untuk membantu monitoring parkiran secara lebih teratur, efisien, dan informatif.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.